ternyata roti sorghum ini tuh seratnya lebih kerasa banget. Terus teksturnya kenyal juga. Jadi kalau sekali gigit itu tuh berasa tebel, enak. Duh, filmnya tegang banget. Tapi sayang, nggak ada cemilan nih. Jadi kurang seru. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu nggak ada cemilan-cemilan gitu? Biar Ada. nontonnya seru. Ada. Aku ambilin ya. Yes. Nah, ini aku punya camilan. Nah, gitu dong. Baru nontonnya jadi komplit. Tapi popcornnya kok kecil-kecil gini ya? Beda. Kecil-kecil gini? Kamu ada cara khusus buat gitu? Bukan, ini bukan popcorn. Kalau popcorn kan dari jagung. Kalau ini dari sorghum. Sorghum? Apa tuh sorghum? Sorghum adalah tanaman serealia. Masih satu keluarga dengan padi, jagung, dan gandum. Biji sorghum berkarbohidrat tinggi. Sorghum adalah makanan serbaguna yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan pokok masyarakat di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Dahulu, kakek nenek kita juga terbiasa mengkonsumsi sorghum. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, sorghum kemudian terlupakan. Ayo, kita kenalan sama anak-anak muda Yogyakarta yang tergabung dalam Letusi. Mereka memiliki misi mengenalkan sorghum kembali sebagai potensi pangan lokal yang harus dilestarikan. Nah, untuk mewujudkan mimpinya itu, mereka membuat produk yang terbuat dari sorghum berupa tepung sorghum dan pop sorghum. Kalau mau beli biji sorghumnya aja juga ada kok, biar nggak penasaran. Khusus untuk pop sorghum, di Indonesia belum banyak yang tahu nih. Gimana kalau kita buat bareng sama Mas Holis? Perhatikan ya, jangan sampai berkedip. Kita siapkan dulu minyaknya. Biar tambah sehat, kita pakai minyak kelapa. Pastikan minyak kelapanya benar-benar panas ya. Baru deh masukkan sorghumnya. Tuh, sorghumnya mulai meletup-letup. Mbak, sebenarnya pesan yang ingin Mbak sampaikan dari Brondong Cantel ini apa sih, Mbak? Kita pingin sorghum itu bisa diterima oleh kalangan yang lebih luas, terutama anak-anak muda seperti kita, gitu kan. Karena bentuknya juga lebih unyu, gitu kan, lebih menarik, dan ternyata dia juga lebih sehat karena dia seratnya lebih tinggi, jadi makanya juga lebih cepat kenyangnya. Jadi kalau untuk diet juga pas banget ya, Mbak? Nah, tinggal dikemas deh. Pengemasan pop sorghum sebaiknya dilakukan setelah hasil penggorengan dingin dan bebas dari minyak, supaya gurih dan renyahnya awet lebih lama. Kemasan 100 gram pop sorghum dijual Rp20.000 saja. Tanpa dibubuhi garam juga sudah enak kok. Oh ya, Mbak, ini kan pop sorghum ini kan sesuatu yang baru banget ya, Mbak. Ada nggak sih, Mbak, niatan Letusi untuk hak patenin pop sorghum ini? Sementara ini dan sebenarnya sampai seterusnya sih nggak ada. Pinginnya dengan kita buat produk seperti ini dan kita juga ngasih tahu cara bikinnya gimana, itu nanti di setiap daerah yang membudidayakan sorghum juga bisa membuat seperti ini. Jadi lebih memasyarakatkan si sorghumnya lah. Ternyata kisah si sorghum ini tidak sesederhana bentuknya. Di balik itu, ada semangat untuk mencapai kemandirian pangan dengan mengenalkan kembali potensi pangan lokal yang terabaikan. Mumpung ada lahan sorghum yang siap panen, kita ikutan yuk. Cara memanennya gampang kok, tinggal dipangkas batangnya saja. Ya bisa potong. Iya bisa potong. Yeay.
Oh iya, setelah dipangkas pada saat panen, sorghum masih bisa tumbuh dan berbunga kembali. Jadi bisa dipanen 2 hingga 3 kali lagi. Di Indonesia, sorghum yang ditanam umumnya berjenis merah dan putih atau bicolor. Sorghum bicolor adalah yang paling banyak dibudidayakan dari 32 varietas yang ada di dunia dan menjadi pangan populer setelah gandum, padi, jagung, dan barley. Nah, yang Tania panen ini adalah sorghum berwarna merah. Di Pulau Jawa, sorghum dikenal dengan nama cantel. Sayangnya, masyarakat lebih mengenalnya sebagai pakan ternak saja. Produksi sorghum di Indonesia kian hari kian menurun. Apalagi semenjak masa Orde Baru ketika beras menjadi prioritas utama, sorghum seakan lenyap. Pak Katino dan para petani di daerah Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah tadinya hanya menjadikan sorghum sebagai tanaman sela di kebun untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan saat paceklik. Apalagi menanam sorghum dirasa sulit karena terbatasnya benih unggul. Pak, kita banyak banget nih Pak panennya. Ini nanti sorghumnya kita apain Pak? Ini kalau yang buahnya baik Mbak, ini untuk bikin nasi, tapi nasi untuk cuma selingan. Tapi yang masih muda ini nanti kita bikin buat makan ternak. Pak, sayang banget Pak kalau ini untuk makan ternak Pak. Karena ini yang muda ini nggak bisa panen lagi. Nanti kan busuk Mbak. Pak Katino adalah salah satu pemasok utama sorghum untuk Lettuce. Dulu, sorghum yang ditanamnya diorientasikan sebagai pakan ternak saja. Sorghum bagi masyarakat Jawa adalah semacam superfood bagi hewan ternak. Sorghum sangat baik untuk menaikkan massa otot sapi. Sejak menjadi rekanan Lettuce, sorghum yang ditanam Katino naik kelas dan diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Jika ingin menikmati sorghum, datang saja ke kantin Lettuce. Di sini banyak sekali olahannya loh. Tepung sorghum diolah menjadi aneka jenis kue. Contohnya kue muffin dan cookie ini. Biji sorghum yang ditanak dengan air, wujudnya akan jadi seperti ini nih. Mirip beras merah, tapi bulat serupa kacang hijau. Ditambah lauk pauk dan sayur. Siapa yang nggak ngiler coba? Ternyata nasi sorghum ini tuh bener-bener enak banget. Jadi nggak sesuai dengan apa yang aku bayangin, mungkin keras lah apalah. Tapi ternyata bener-bener pas dimakan tuh nggak yang sekeras yang aku bayangin dan sensasi makannya tuh enak banget. Semangkuk sorghum banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Lapisan katul dari biji sorghum mengandung antioksidan yang tidak ditemukan pada banyak jenis makanan lain. Antioksidan ini terkait langsung dengan pengurangan resiko pengembangan berbagai jenis kanker. Sorghum juga baik untuk mengendalikan diabetes. Katul sorghum yang kaya akan zat tanin sebenarnya memiliki enzim yang bisa menghambat penyerapan pati oleh tubuh, sehingga bisa membantu mengatur kadar insulin dan glukosa dalam darah. Dan karena seratnya sangat tinggi, bahkan 2 kali melebihi serat nasi hitam, saat makan sorghum, mau tak mau kita akan mengunyah lebih lama. Bagusnya, mengunyah lebih lama akan merangsang keluarnya enzim yang dibutuhkan tubuh untuk mencerna dan menyerap sari dan nutrisi makanan. Nilai plusnya apa sih kalau kita rajin konsumsi nasi sorghum dibanding nasi putih, nasi yang lainnya? Dia juga punya kandungan antioksidan. Jadi itu bisa buat dikonsumsi oleh penderita kanker. Karena gulanya juga nggak begitu tinggi bandingkan beras putih, itu juga aman buat penderita diabetes. Karena nggak ada glutennya,
Itu juga aman buat orang yang penderita autisme atau ADHD gitu. Ibu Yuli adalah ketua kelompok wanita tani Melati yang sudah bertahun-tahun fokus pada pembuatan tepung-tepungan dari umbi-umbian. Perkenalannya dengan Letusi membuat Ibu Yuli tertarik memproduksi tepung sorghum. Proses membuatnya memang agak panjang, jadi membutuhkan kesabaran. Yang terpenting adalah proses pencucian. Proses ini sekaligus penyortiran antara sorghum yang layak olah dan yang tidak. Tuh, biji yang mengambang tandanya sudah tidak ada isinya ya. Jadi gunakan yang mengendap saja. Pencucian dilakukan sebanyak 2 kali sampai benar-benar bersih. Nah, kalau sudah bersih tinggal kita jemur deh. Udah Bu. Yuk Bu, ini kita angkat ke sana ya. Untuk dijemur. Kita jemur. Ayo. Penjemuran sorghum harus dilakukan sampai benar-benar kering. Tapi kalau di musim hujan, Ibu Yuli mengeringkannya dengan bantuan lemari khusus. Oh iya, biji sorghum yang merah diolah menjadi nasi sorghum, sedangkan yang putih nantinya akan dibuat tepung. Ini kita udah ya, Mbak. keringin berapa lama nih Bu? Ya sekitar 3 hari lah. 3 hari? Paling minim ya 3 hari. Lama 3 juga, Bu, hari. ya? Iya emang lama, harus kering dulu. Ini udah rata. Udah rata, Bu, ya? Dibiarin dulu sampai kering. Terus kita pindah ke yang untuk proses kedua kalinya. Kita kan promosi untuk segala macam olahan lokal lewat pameran-pameran gitu. Terus promosi lewat brosur-brosur atau kartu nama gitu. Setelah disimpan selama 3 hari, saatnya merebus sorghum. Sebelum direbus, masukkan dulu dalam kantong kain ini ya. Angkat terus dimasukkan ke air. Ke air yang mendidih ya Bu ya? Iya. Ini ntar sekitar 5 menit. Oh 5 menit aja? Cuma untuk biar kutunya mati gitu. Saat direbus, air rebusan akan berubah merah. Ini menandakan sorghum sudah siap diangkat. Oh iya, warna merah itu berasal dari tanin yang terdapat pada kulit ari sorghum. Tanin ini juga terdapat pada teh, yang salah satunya berfungsi untuk menghambat oksidasi kolesterol. Ah panas banget Bu. Itu, ini kalau udah ditiriskan nanti dijemur lagi di sana. Oh jadi sekarang kita jemur lagi nih Bu? Iya. Jadi kita angkat ya Bu ya? Iya. Mari kita jemur lagi. Nah, kalau yang ini sudah benar-benar kering. Pastinya siap berlanjut ke proses penepungan. Udah nih Pak semuanya Udah tepungnya. selesai. Terus ini selanjutnya diapain lagi tepungnya Pak? Ini kita ayak, Oh buat diayak. diayak, supaya kehalusannya mencapai 80 mes. Kalau yang sorghum warna merah itu prosesnya diapain aja Pak? Permintaannya untuk buat ini pengganti nasi, jadi dimasak seperti nasi itu. Tepung sorghum digunakan sebagai bahan pencampur adonan dalam membuat roti ataupun kue lainnya. Keberadaan tepung sorghum dimaksudkan untuk menambah serat dan kandungan gizi pada makanan yang diolah. Dan karena tak mengandung gluten, tepung sorghum juga dianjurkan bagi yang memiliki masalah pencernaan, anak-anak dengan kebutuhan khusus, orang yang mengidap diabetes, atau mereka yang diet rendah kalori. Benar-benar deh si sorghum ini nggak nyangka bermanfaat luar biasa. Roti
adalah makanan penyokong karbohidrat yang umum dikonsumsi. Namun, roti putih diketahui hanya memiliki sedikit sekali kandungan gizi. Roti putih hanya terdiri dari tepung terigu dari gandum tanpa kulit. Dan akibatnya, terlalu banyak mengkonsumsi roti putih akan memicu konstipasi dan asam lambung. Wah, baru tahu Tania. Roti tinggi akan karbohidrat dan pastinya berdampak melonjakkan kadar gula darah. Penyebabnya, pati-pati dalam roti diuraikan dengan cepat di saluran pencernaan dan memasuki aliran darah sebagai glukosa. Inilah yang menyebabkan kadar gula darah dan insulin melonjak drastis. Terus, gimana dong buat pecinta roti kayak Tania? Ya, jelaslah solusinya adalah roti sorghum. Roti sorghum adalah roti yang dibuat dengan tepung sorghum sebagai bahan utamanya. Selain sorghum, bahan ini juga menambahkan serat dan biji-bijian penting seperti kulit ari gandum, tepung gandum utuh, kacang-kacangan, dan wijen hitam. Ini basicnya ada tepung sorghum, ada tepung ini, bran, tepung sorghum sama tepung putih. Setelah semua bahan menjadi adonan, jangan lupa tambahkan gula aren cair. Terus uleni sampai kalis. Kalau keunggulannya sorghum ini untuk roti apa sih, Bu? Dia lebih tinggi serat. Terus kita bisa nanam sendiri di kebun. Dan dia nanamnya tuh cuma 3 bulan udah. Nah, kalau sudah kalis, tutup dengan kain lembab untuk kemudian dijemur di bawah matahari. Panas membuat ragi cepat berproses dan membuat adonan mengembang. Nah, kalau sudah seperti ini, angkat adonannya ya. Ini udah ngembang. Udah ngembang ya, Bu? Iya, kamu ambil yang itu dulu ya. Sekarang kita potong. Yeay! Pisahkan, lalu timbang masing-masing 800 gram saja. Selanjutnya, bulat-bulatkan. Lalu gulung agar masuk ke dalam loyang. Diamkan lagi sampai mengembang. Jangan lupa tutup dengan kain lembab. Ini kita tunggu 1 jam ya, Bu? Ya, tunggu 1 jam, kurang lebih ya 1 jam. Nanti kita lihat dia udah ngembang. Ya 3/4-nya loyang inilah ngembang. Kalau udah ngembang kita nyalain oven, terus masukin ke oven, tunggu 1 jam lagi. Oke. Baru matang. Iya. Saatnya memanggang. Kalau sudah matang, roti pun siap dinikmati. Tapi didinginkan dulu ya. Soalnya roti tidak baik dimakan saat baru matang, apalagi saat masih panas. Karena bisa menyebabkan gastrodistres, yaitu masalah pencernaan yang disebabkan oleh kurangnya jumlah asam dalam lambung. Kalau sudah dingin, roti boleh dipanaskan di wajan atau dimakan langsung. Apalagi ditambah selai organik tanpa bahan pengawet. Tania sih nggak bakalan nolak. Rasanya jangan ditanya, juara. Kalau sudah ngerasain nikmatnya sorghum, nyesel deh nggak kenal dari dulu. Apalagi manfaatnya juga begitu banyak. Pokoknya sekarang kita harus waspada dalam memilih makanan. Pilih yang dekat dengan kita dan jelas sumbernya. Jangan asal makan, terlebih yang berpengawet. Bisa jadi mumi tuh nantinya. Ingat ya. Nah, ini dia tadi roti sorghum yang tadi aku bikin. Aku mau cicipin dulu. Ternyata roti sorghum ini tuh seratnya lebih kerasa banget. Terus teksturnya kenyal juga. Dan isinya nggak yang kosong gitu. Jadi kalau sekali gigit itu tuh berasa tebel dan rasa cepat kenyang gitu.